saudara-saudari, Bapak Ibu sekalian, mari kita sebelum mulai kita memberi penghormatan kepada Guru Agung kita. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Kalena damang sawana eta manggalam utamam. Selamat malam Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Sokihotu, Namo Buddhaya. Ini saya diberi kesempatan untuk mengisi SPD. Hebat bener ya. Padahal saya tuh nggak bisa apa-apa loh. Jadinya saya belajar lagi dah. Untuk memulai SPD ini saya akan minta saudara-saudari dan Bapak Ibu sekalian untuk menyanyikan untuk direnungkan. Ya, kita bisa mulai, Ais. Sakit tak dapat ku hindari. Pada waktunya aku akan pergi, dan semua itu belum ku atasi. Kan berubah semua yang ku miliki, kan berpisah dengan yang ku cintai. Tiada kekal, tiada yang abadi, timbul dan lenyap silih berganti. Hendaklah ini selalu direnungi, kerap kali setiap hari. Aku memilih karmaku sendiri, mewarisi dan lahir dari karmaku sendiri, berhubungan dengan karma sendiri, terlindung oleh karma sendiri.
mohon izin pada guru-guru Buddha di alam semesta untuk saya sharing Dhamma ini untuk umat Metta Wihara pada malam hari ini dalam acara SPD. Yang keberapa ini? Ayo, sing melu terus apa? Ayo, harus hafal. Wis kakean ya, luber, nggak ada yang ngendong. Ya, itu kenapa pertama kita nyanyikan lagu untuk direnungkan, karena saya mau membawakan tentang karma aja lah. Sebab saya yakin Bapak, Ibu, dan saudara sekalian mengetahui karma cuma dua, baik dan buruk. Padahal itu karma itu banyak. Ada pembagiannya, ada 16 ya. Salah satu yang saya ambil dari yang disebut dengan catu kama atau kuartet kama ya. Itu jadi karma itu dibagi 4. Karma berdasarkan fungsi, karma yang berdasarkan urutan kematangan, dan karma berdasarkan waktu kematangan, serta berdasarkan tempat kematangan. Dari 4 itu pecah lagi jadi 4 setiap sesinya ya, seperti yang di fungsi kama. Fungsi kama ini dibagi 4 lagi, yaitu salah satunya kama produktif, karma suportif, kama represif, kama destruktif. Dan yang untuk berdasarkan kematangan dibagi 4 lagi. Ada kama berat, ada kama dengan kematian, ada kama biasa dilakukan, ada kama cadangan. Dan yang ketiga, kama yang berdasarkan kematangan itu dibagi 4. Kama buah yang dialami di kelahiran ini, kama yang berbuahnya dialami di kelahiran berikutnya, dan kama buah yang senantiasa mengikuti. Yang terakhir, kama yang sudah tidak berpotensi lagi. Dan yang terakhir ini berdasarkan tempat kematangan. Itu juga dibagi 4. Kama yang tidak baik, kama baik lingkup indriawi, kama baik lingkup materi halus, dan kama baik lingkup non materi. Jadi kalau membahas kama itu sebenarnya banyak. Nah, kalau dibahas semua ya nggak cukup 1 jam 2 jam, mungkin 3 apa seminggu ya. Nah, jadi saya ringkas aja, kita ngambil kama yang ada hubungannya dengan Pancasila. Kan setiap kita kebaktian kita mengucapkan Pancasila. Nah, hubungannya apa dengan Pancasila? Nah, kalau dari Pancasila itu dibagi yang pertama, yang tidak membunuh, tidak mencuri, tidak asusila, itu termasuk kama jasmani. Yang tidak berbohong itu termasuk ucapan ya. Dan karma itu, ucapan itu juga dibagi 3 lagi nanti, ada ucapan bohong, ada ucapan marah, ada ucapan apa. Dan yang terakhir itu mental, tentang pikiran. Jadi kalau dari karma itu mulanya dari pikiran. Kalau saya pelajari dari sini, dari pikiran aja sudah kita berbuah karma buruk. Dan dari pikiran itu bisa membuatkan kita juga karma baik.
kita ambil yang 3 dulu ya, tentang 3 kama tubuh yang tidak baik. Yaitu salah satunya pembunuhan makhluk hidup, terus pencurian, dan perzinahan. Nah, mengenai pembunuhan, jadi kalau kita taunya kan dilarang membunuh makhluk hidup, ya. Padahal dalam pikiran kita, walaupun kita tidak melakukan, kita sudah ada niat untuk membunuh, situ udah masuk ke karma. Jadi karma itu jalannya begitu. Nah, dari karma perbuatan ini kita bisa menyadari, kadang kita tidak sadar ya melakukan pembunuhan, tapi karena kita masih manusiawi dan duniawi, mau nggak mau kita melakukan hal tersebut. Nah, dalam konteks pembunuhan ini yang paling berat adalah membunuh. Ada 4 juga itu. Ya, salah satunya membunuh ibu, ya, membunuh ayah, arahat, ya, sang Buddha. Tuh. Nah, itu mengenai kama tubuh yang tidak baik, yang kadang kita lakukan. Terus kama ucapan yang tidak baik, salah satunya perkataan tidak benar, ucapan fitnah, ucapan kasar, omong kosong, ya. Kalau ucapan itu sebetulnya saya ambil dari sarinya, kalau ucapan itu berdasarkan niat kita, itu baru timbulkan karma buruk. Ya, saya ambil contoh, misalnya kita melihat anak kita pergi malam-malam, terus dinasehati suruh jangan pulang malam-malam ya, nanti kamu pulang malam diperkosa atau ditodong begini. Itu kan seolah-olah kita mengucapkan kata-kata tidak baik kan, tapi di dalam ucapan kata-kata tersebut niatnya adalah untuk melindungi, ada rasa kasih sayang, maka karma buah itu tidak akan muncul. Karma itu hilang. Itu kerjanya karma. Tapi kalau kita mengucapkan kata-kata kasar dengan istilah kayak menyumpahi, dengan niat, awas kon ya, oh tabrak ya mati kon, dan itu akan terjadi, maka karma itu melekat pada yang mengucapkan, dan itu yang namanya karma buruk ucapan. Jadi begitu dengan niat, maksud buruk, ya kan? Gitu. Nah, juga ibu bapak sekalian tahu nggak kalau ngebunuh orang itu atau ngebunuh binatang atau apalah, kita melakukan. Tidak selalu kita melakukan. Kita menyuruh, kita apalah, pakai racun atau percaya guna-guna enggak sih? Nyuruh orang bunuh. Itu juga menyuruh orang, suruh ke dukun bacain doa-doa gaib biar mati ya. Ya itu karma buruk. Terus yang terakhir yaitu dengan apa? Magic. Pakai magic. Jadi di magic mati itu karmanya ke kita.
bukan ke dukunnya loh. Ya, kalau sekarang zaman modern ini kan bikin acara makanan kuliner yang aneh-aneh tuh. Ya, ikan dipajang, udang dipajang. Ya nggak, makan seafood nih. Oh, oke, ada ikan apa baronang, ikan itu kan kita nunjuk yang mana Bu, yang ini. Nah, kita kan nunjuk itu, terus ikannya dimatiin. Berarti kita menyuruh orang membunuh. Berarti sudah melakukan pembunuhan. Terus ada lagi sekarang masakan udang mabok katanya. Pernah nggak tahu udang mabok? Udang hidup-hidup ditaruh di kuali ya, yang kaca, disiram alkohol apa spiritus itu saya nggak tahu. Terus kan loncat ya, dikocok-kocok begitu. Terus katanya itu lebih seger. Apa iya? Ya gitu. Berarti itu kan kita melihat itu menyiksa ya, menyiksa untuk kesenangan indera kita ya. Makan dengan melihat udang dibakar digituin. Nah, kayak gitu. Kalau tapi ya itu karena zamannya sekarang begitu dan tidak mengerti, dianggapnya ya itu sah-sah aja. Tapi kalau kita yang sudah mengikuti, mengetahui ajaran agama Buddha, karmanya bakal begini, kalau kita bisa menghindari, ya menghindarilah. Kita jangan memilih makanan-makanan yang aneh-aneh gitu ya. Terus ada lagi kan yang makanan di Thailand tuh, kepala monyet dipotong, terus ya ditaruh di kotak monyetnya, terus otaknya suruh dimakan begitu pakai sumpit. Coba wong otak sapi badi pangan dijadiin gulai jiji ya. Ini gitu katanya seger, enak. Aduh, coba disiksanya kayak apa, dan itu nanti karmanya apa. Nah itu dari situ kita termasuknya karma pembunuhan. Karma pembunuhan bukan berarti nanti karma yang kita terima kita dibunuh orang juga. Enggak, bisa aja kita jadi sakit-sakitan, kita bisa jadi menderita penyakit yang tidak berhenti-henti, ya terus saja sakit, diobatin ada lagi, nggak pernah habis. Ya, bisa juga kita menjadi cacat, ya. Itu semua dari proses karma pembunuhan. Jadi karma pembunuhan nggak seperti oh lu mati karena dibunuh, nanti lu lahir lagi mati dibunuh lagi. Enggak, prosesnya. Kenapa bisa begitu? Ya karena itu yang di fungsi karma itu ada yang di mana dia berkembangnya, di mana dia matangnya, gitu kan. Nah, kalau karma buruknya itu bisa ditekan dengan karma represif kan, jadi ya yang tadi bikinnya karma represif itu karma yang menekan karma buruk dan karma baik itu bisa ditekan sama karma yang baru. Nah, itu tidak muncul. Nah, caranya gimana? Ya kita berbuat kebajikan, berbuat apalagi berdana, selain berdana apalagi wipasana. Wipasana tahu kan ya Bu, Bapak sekalian, apa wipasana? Meditasi ya. Jadi meditasi itu juga bisa mengurangi karma buruk kita. Jadi kenapa Guru Agung kita Sang Buddha mengatakan ayo kita lakukan meditasi setiap hari, karena
Fungsinya salah satu mengurangi karma buruk. Intinya itu. Terus apa lagi? Meditasi itu juga bisa melatih fokus kita pada saat mau game. Nibbana ya, parinibbana itu. Jadi kalau kita terlatih, ya kalau bisa kita nih ya umat Buddha yang udah biasa meditasi, udah ikut kebaktian, minta supaya matinya jangan di rumah sakit. Hari nang rumah sakit ketemunya setan pocong ya. Ya, jangan ya kita jangan minta, kita melatih fokus kita ya kalau bisa yang bagus. Lagi meditasi berangkat, itu kita usahakan ke sana. Nah, kenapa Sang Buddha selalu mengatakan latihlah meditasi. Misalnya lagi sakit, ya kalau lagi sakit sadar, kalau lagi sakit koma. Ayo, rugi yo. Udah belajar banyak begini, iya ya nanti aku hari mati pan mati ke, ngimpine nang surga. Ya kan kayak gitu. Ini kan biar masuk surga. Ya wong koma kayak ketok gimana? Ya. Nah, di situ kenapa kita disuruh melatih vipassana. Nah, dari karma buruk itu ya yang kita lakukan biasanya perbuatan itu kalau kita mau menjelang mati, ini sih katanya ya. Saya kan belum pernah mati. Katanya itu suka perbuatan kita tuh terulang. Nah, karma buruk itu akan membawa kita di kelahiran neraka. Nah, supaya kita jangan lahir di neraka, ya itu kita melatih vipassana, meditasi supaya mengingat perbuatan baik kita yang muncul. Apa yang paling gampang? Ya berdana makanan kepada Bante, wis dilatihnya gitu. Jadi kalau kita tuh oh iya, membayangkan saya lagi memberi makanan kepada Bante, pada biku, atasilani gitu, atau kita memasukkan dana kemana gitu. Nah, perbuatan itu yang akan kita latih sehingga kita masuk di alam surga. Nah, tapi tidak gampang, itu harus dilatih, terus dilatih sampai indera-indera kita itu, kan kita masih butuh jana nih, supaya kita bisa mencapai setidak-tidaknya jana 1 dah. Jana 1. Jadi bisa merasakan gitu. Ini kayaknya karena kalau dokter mendiagnosa, oh iya ini sakit kanker, sakitnya sudah stadium 3, stadium 5. Hanya butuh waktu 3 bulan lagi. Ya kalau kita perbuatan karma kita baik, kita berdana, kita bijaksana apa, ya biasanya itu umurnya bisa jadi berpanjang. Dan penyakitnya juga bisa hilang sembuh. Ya. Nah, itu mengenai perbuatan karma buruk. Terus tentang perbuatan karma buruk ucapan, ya saya ngambil contoh yang gampang-gampang yang biasa kita lakukan sehari-hari dah. Karma buruk ucapan itu ada berapa sih? Tahu nggak? Siapa yang tahu? Saya aja udah lupa, belajar segini kandele lupa. Wong karma itu banyak sekali ya, dipelajari satu ya, diikutin terusin. Kalau ini saya stop, nggak nyambung. Jadi itu karma itu nyambung terus, ya pengetahuan karma begitu. Nah ini sebisa-bisa aja saya ngeringkas, ya dari tadi kan saya udah kasih tahu ya apa yang kata pembunuhan yang buruk itu kan kepada sama Sang Buddha, Arahat, ibu dan ayah ya.
Itu perbuatan yang paling buruk itu. Terus sekarang tadi ucapan, coba ucapan apa yo? Ada yang tahu nggak? Satu, terus dua, iya marah pada baik, pada baik. Fitnah, ya. Satu lagi, ya omong kosong. Omong kosong. Jadi omong kosong ini apa sih? Membual. Membual. Jadi ngomongnya apa? Iya. Grumpi, iya gosip. Ya, gosip gitu. Pepesan kosong. Iya, itu. Itu diingetin ya. Nanti saya tanya lagi. Yang bisa tak kasih angpau. Nah, terus nah sekarang yang ucapan pertama dah, yang kasar-kasar dulu. Itu apa contohnya kalau kita mengucapkan yang kasar-kasar itu? Biasa kan umpatan ya. Iya lah begitu ya, terus bangsa asu kon, anjing ya, bangset ya. Itu kan pernah kita dengar sehari-hari kalau orang lagi emosi kan. Nah, iya kan? Coba kalau kita ya sebagai umat Buddha kalau bisa ya jangan sampai mengucapkan demikian ya. Semarah-marahnya kita ya sudahlah, ingat aja karma buruk gitu, jangan diucapkan. Ya udahlah terima karmamu, ya sudahlah terima kasih, gitu aja buat menekan apa amarah dan emosi kita. Caranya begitu. Itu kan kesabaran kan tapak paling tertinggi itu katanya ya. Nah kita melatih begitu. Itu yang ucapan-ucapan kasar. Terus kalau yang gosip ya udah tau lah, gosip nih ibu-ibu biasa ngegosip, gosip sana, nyeritain sini kan ya. Nah, yang paling jahat itu kalau fitnah, ya kan? Orang tidak berbuat apa-apa, kita tuduh dia. Oh, ayo Bu Cuti lagi luruh jomblo maning jarine. Ya. Lah, itu kan fitnah. Iya kan? Iya kan. Nah itu bisa aja orang namanya syirik kan. Iya enggak? Bisa aja dia bikin apa soalnya karena dia iri. Nah dari perbuatan kata-kata itu ya ada efek karma buruknya juga ya. Entah itu nanti di kelahiran yang akan datang lagi dia jadi budak tuli ya nggak tahu tuh. Tunarungu ya, itu kan salah satu juga karma buruk ya. Itu perbuatan-perbuatan fitnah. Dan fitnah yang paling buruk kan itu kalau fitnah-fitnah kepada sangha ya, kepada sangha. Fitnah kepada sangha itu istilahnya kayak memecah belah sangha. Dan itu karmanya lebih berat lagi. Ya, nah itu ucapan buruk. Nah sekarang kalau yang ucapan apa lagi kasar, buruk, gosip, fitnah, udah. Terus apa? Ayo, ya bohong. Barusan tadi liwat udah lupa. Kayaknya udah kepenuhan otaknya ya. SPD udah hari keberapa sih? Hah? SPD berapa ke Bu Sui? Hah? Ya, berbohong, kalau berbohong mah udah tahu semua lah kalau kita berbohong. Tapi ada juga berbohong untuk kebaikan
Ya, kita berbohong untuk kebaikan itu berarti ada rasa cinta kasih kan? Ada rasa cinta kasih di dalam kebohongan itu, maka itu buahnya biasanya katanya nih tidak berbuah, bisa tidak berbuah itu. Nah terus jalannya karma gimana? Kok saya kasih contoh, misalnya bapaknya kaya, punya pabrik gede. Nah kalau kita lihat ke anak-anaknya, kok ada anak yang begitu sepeninggalan bapaknya perusahaannya jadi habis, hancur hilang. Ya, itu kan karena sebenarnya apa? Karma buah daripada anak tersebut apa? Berbuah buruk. Ya, berbuah buruk. Maka begitu dapat warisan banyak, hilang, habis. Nah, karma itu bisa tidak diwariskan dari orang tua yang berbuat jahat, berbuat gini macam-macam nih, kan? Terus ke anak. Kalau kita ngelihat keluarga nih, oke bapak ini sugi ya, tapi sering sering mukul orang atau sering istilahnya suge meres gitu ya, atau dia jadi rentenir. Terus anaknya kan habis. Terus kan biasa tetangga-tetangga yang lain yang iri kan, weh ya delengo, anaknya jadi kayak gue, jadi angel, susah, gue karma, karma bapak ini gemien kayak gini, kan seringnya kan gitu ya kita dengar, padahal nggak ada hubungannya loh. Iya, karma buruk itu si anak sendiri lagi berbuah di saat bapaknya ketika meninggal, karma buruknya dia berbuah. Nah, kenapa dia bisa berbuah pada anaknya? Ya mungkin karena si anak ini tidak bisa menjaga perbuatannya. Kalau si anak ini pandai berbuat dengan berdana, dengan menjaga sila, vipassana gitu kan, kemungkinan karma buruk yang dia bawa dari kelahiran saat itu bisa ditekan. Nah ini yang namanya karma represif. Jadi karma buruk yang mau muncul ditekan sama karma baiknya, maka tidak muncul. Nah di situ. Lalu habisnya kapan karma buruk kita ini? Habisnya kapan? Tahu nggak? Bisa nggak karma buruk kita habis? Oh, nggak bisa. Karma itu adalah teman sejati Anda, iya kan? Bu Pranoto punya teman sejati tidak? Coba kalau memang Ibu Pranoto punya teman sejati, ajak dia kalau nanti parinibbana ya, yuk melu nyong, mau ikut enggak? Kalau dia mau ikut dia itu teman sejati. Ya pasti kan nggak mau, deh kon mati ya mati, aku pengen masih seneng-seneng, anakku ansih banyak kan gitu. Nah teman sejati kita itu karma, jadi kemanapun kita dilahirkan itu karma masih ngikut terus. Nah cuman dia bisa berbuah atau tidak. Kalau karma yang tidak berbuah itu ditekan dan akhirnya jadi ahosi karma kan. Jadi istilahnya kayak biji, ya anak biji ini tapi orang bisa, iya gabuk ya gitu. Jadi kita perbanyak berbuat baik, berbuat kebajikan, yaitu supaya menekan perbuatan buruk zaman dulu.
Kan kita nggak tahu zaman dulu yang ngapain. Yang kita terima saat sekarang. Nah saat sekarang hidupnya enak apa enggak? Itu aja pikirnya. Bahagia apa enggak? Bahagia. Kalau bahagia dibanyakin lagi buat karma baiknya. Syukur-syukur nanti saat waktunya tiba bisa masuk ke alam dewa. Ya alam dewa yang paling rendah aja dah. Udah kan nggak ada kelahiran lagi. Nah itu tujuannya kita mempelajari agama Buddha. Nah terus kalau misalnya karma buruknya tidak bisa habis, setidak-tidaknya berkurang. Berkuranglah dari sekarang misalnya susah nih, misalnya sakit-sakitan, terus harus gimana? Ya kita rajin berdana, ya setidak-tidaknya tuh memberikan senyum. Senyum itu dana loh, ya. Jadi kalau orang yang di masker terus itu rugi. Iya maskeran orang ngerti senyumnya sih wong kayak getok. Ternyong senyum kan enggak kan? Wong Covid wis langka kok. Ya enggak? Ya. Ya begitulah ceritanya karma, bukan nyinggung orang yang pakai masker. Cuman kalau cerita karma memang sedikit ada yang keserempet, ada yang apa, ya memang begitu. Gitu memang. Jadi kalau misalnya keserempet ya nggak usah tersinggung. Oh cuma nanya, oh iya mungkin bener apa enggak, direnungkan saja kayak tadi lagu itu loh, direnungkan. Nah jadi yang paling sederhana kita berdana senyum. Jadi kalau ketemu orang gitu ya, itu sudah memberikan suatu dana kebahagiaan. Ya. Jangan senyum-senyum sendiri. Ya itu dibilangnya wis rada lain ya. Iya, udah mirip dah ke sana ya. Iya. Jadi itulah yang paling utama kita tuh di agama kita itu harus melatih batin kita supaya terbebas dari samsara, ya. Jadi kalau kita di kehidupan ini memperoleh parami-parami, wah mulai kerasa, sebetulnya bisa dirasakan parami-parami yang Anda lakukan kebaikan pada saat sekarang. Perhatiin nggak dalam kehidupan sehari-hari? Kalau pulang dari Meta Wihara habis berbuat kebajikan, ada nggak sesuatu yang diinginkan? Iya terkabul, iya gitu. Nah, kita juga sebagai manusia harus pinter. Ya, jangan ngelihat baju kuning-kuning, gitu. Tidak semua. Ya, orang tuh kadang-kadang karena mentang-mentang pakai jubah ini rambutnya botak, langsung kita kan nggak tahu kehidupannya dia. Ya, tapi kalau kita perhatikan, kita rasakan, kita bisa tahu. Kita berdana makanan. Ya, terus kan bantainya doakan kan dia ya, kita rasakan sehari, 2 hari atau 3 hari, paling lama seminggu, kerasa nggak karma baik kita berbuah? Kalau kerasa berarti Anda sudah berjodoh dengan dia dan karma buruk Anda sudah tipis. Maaf, saya selalu begitu tuh. Oh ini nyumbang di mana, saya rasakan. Kalau nyumbang di sini rasanya, ini
nggak ada hasilnya berarti percuma. Jadi kita harus pandai-pandai. Kan Buddha ngajarin kita apa? Harus bijaksana. Jadi kita dana paramita, dana apa juga kita harus bijaksana. Karena orang susah, tidak semua orang susah harus kita bantu. Ya kan? Nah, terus yang saya amati dalam kehidupan ini ya sebenarnya gampang ya, kalau kita berbuat buruk terus atau berbuat baik, kalau sudah karma kita itu yang karma saat hidupan ini berbuah, itu berasa sekali. Berasa kita berbuat sehari ini 2-3 harinya kena. Itu makanya kalau kita mau ingin mengukur diri sendiri karmanya ini karma baik atau buruk, bisa sebenarnya, yaitu memperhatikan kehidupan kita ya. Dagang lagi sepi, kenapa ya? Meditasi malam, coba ke wihara, kita berdana ya, dengan tujuan supaya dagangan kita bisa, itu nggak apa-apa, itu kan adidana. Kita tidak memohon-mohon kepada dewa, tidak apa, kan di Buddha tidak boleh kan, diajarkan tidak boleh meminta-minta kan, iya nggak? Emang kalau kita di arca sang Buddha gitu minta supaya anakku selamat, suamiku sehat, Buddha gitu. Itu kalau pemikirannya masih begitu itu salah deh. Harus diganti pemikirannya tuh, nggak boleh gitu. Pemikirannya adidana katanya. Jadi kita mengharapkan yang baik, berharap kebaikan itu muncul, gitu. Jadi tidak meminta, jadi memintanya pada karmanya, ya. Jadi begitu. Seperti misalnya kalau anak kita lagi sakit, kadang-kadang atau lagi pergi ada kemana, kan kita khawatir sebagai orang tua ya, atau cucunya sakit apa, ya kita doanya ya semoga karma baiknya menyertai cucu saya, semoga diberikan kesembuhan segera dengan karma-karma baiknya, begitu. Ya jalannya begitu, gimana? Diajarinnya begitu, ajaran sang Buddha. Kan tidak boleh meminta-minta. Kalau dulu kita ngikutin orang tua, nggak tahu karena oh ya agama Buddha kan masuknya ke lenteng-lenteng. Jalu kok karo kongcone, jalu kok karo macone, kan kayak gitu ya. Kan kita kan nggak tahu. Kita dibilang Buddha, tapi kan kita kan nggak ngerti. Tapi setelah kita besar, setelah mengerti ajaran Buddha, oh begitu ternyata. Ya kita rubah tradisi kita rubah cara kita bersembahyang. Ya diharapkan dengan begitu kan, kalau kita ngajarin orang kan, berarti karma baik dari ucapan. Ya kan, mengajaran, nah itu dapat berbuah baik. Jam berapa ya? Wah jamnya mati tuh. Feng shui-nya nggak bagus itu, jam mati begitu buang, ganti sing anyar. Udah sampai jam 10, biasanya jam 12. Enak pisan jam 10. Bayarannya pira jam 10. Ntar dipotong. Ya. Nah, saya cerita lagi tentang ini. Raja Bimbisara. Pernah dengar Raja Bimbisara enggak? Nah, itu nyeritain apa ya? Raja Bimbisara.
Ceritain apa ya itu ya? Tentang karma apa? Tahu nggak? Anaknya aja, nah aja satu dapat angpau. Ajasa satu itu kan membunuh bapaknya Bimbisara. Nah, kan dia berarti karma buruknya berat kan? Tapi dia bisa berkurang karmanya karena dia melakukan itu setiap malam siapa? Jadi pikirannya ya gelisah terus apa-apa. Akhirnya dia menemui Sang Buddha kan. Sang Buddha dia ceritakan masalahnya. Nah, sejak dia menceritakan masalahnya dan ikut ajaran ini Buddha, ikut kebaktian apa segala, dia nggak dilahirkan di neraka, dia bisa naik malah. Nah itu karena apa? Karena karma buruk yang dia buat itu ditekan oleh karma kebaikan. Nah itu yang disebut karma represifnya berbuah. Jadi karma menekan karma yang buruk, karma baiknya itu ya menekan karma buruk. Nah itu bisa sampai begitu. Nah makanya kita ya berbanyak-banyak aja berbuat kebaikan. Kan kalau kita setiap saat melatih Pancasila, dilatih nggak Pancasilanya? Apa cuma diucapkan aja ya percuma. Ya kita melatih membaca Pancasila, tapi tidak dilakukan, cuman membaca aja buat apa? Sama aja kayak orang baca parita. Ya, baca parita, wah suaranya enak, tapi artinya tahu nggak? Rata-rata nggak tahu artinya. Kalau kita nggak tahu artinya, manfaatnya kurang loh. Ya nggak? Kan ada yang bilang gitu ya, waktu SPD keberapa tuh dikasih tahu, oh kita harus tahu dulu artinya parita ini, baru kita baca. Jadi kita sebetulnya apa? Kita bisa meresapi kata-kata yang dalam parita itu. Kalau kita nggak ngerti kan sama aja kayak kaset kan. Iya dong. Jadi kalau kita baca parita tujuannya melatih ucapan baik, karma baik, dicampur lagi sama meditasi. Jadi kalau kita parita kan fokus ya. Nah itu salah satu kan melatih pemikiran kita ke kata-kata itu. Ya, Pranoto bisa ngerti lah, Ibu Pranoto tua dari saya. Senior dilawan. Ya, terus apalagi 7 jalan karma baik. Gimana 7 jalan karma baik? Yang sesungguhnya adalah cetana katanya, yaitu bisa menahan diri. 3 karma baik yang terakhir berturut-turut adalah aloba, adosa, dan amoha. Ya. Udahlah, saya rasa itu aja, nggak usah banyak-banyak lah, nanti kebanyakan enak. Iya, kalau saya tanyain lagi belum tentu masuk nih karma. Coba saya tanyain dulu, nyoba ngetes nih, fungsi karma ada berapa? Ya masuk. Yang lainnya ngantuk.
Sekarang jam berapa sih? Udah jam 9 udah aja lah. Oh belum. Masih belum ya? Kalau belum saya cerita lagi aja lah. Soal cerita Kama tuh banyak macam-macamnya. Sekarang cerita Kama tentang berdana ya. Nah, berdana hubungannya biasanya kita sama pengurus wihara kan, ya kita hubungannya sama pengurus wihara. Kalau diangkat jadi pengurus wihara, rasanya bangga, seneng ya. Tapi hati-hati, di situ ada jebakan karma. Selama kita tidak bisa mengatur, membimbing, menggunakan kekuasaan atau menggunakan dana dengan bijaksana, kita sendiri yang akhirnya terseret ke karma buruk, ya kan? Kan pernah dengar cerita tentang raja yang mengumpulkan harta atau saudagar yang mengumpulkan harta-hartanya ditimbun di hutan. Siapa? Ibu Pranoto tahu cerita raja apa itu? Saya lupa itu. Nah, di ajaran agama Buddha kan dibilang katanya kalau kita menyimpan harta seberapa banyaknya, kita simpan di mana saja, maupun itu disimpan di dalam tanah atau dikubur, akan dibawa, akan hilang ya, dengan apa? Diambil sama yaka, iya, setan ya, nah, setan gitu. Nah, makanya kalau kita bikin suatu acara, suatu apa, nggak usah takut, wihara itu nggak ada duit. Iya, ini maaf, ini bukan nyinggung, ini gambaran saya ya. Karena kan saya dulu juga pernah megang wihara. Nggak usah takut kekurangan uang. Selama kita jujur, kita terima itu dana, dan dana itu kita kembalikan kepada umat, nggak usah takut kehabisan dana. Pasti ada, dan bahkan berlebih. Ya, nih bikin acara ini nih. Oh, dananya sing di yuk sumbangan. Setiap mau bikin acara sumbangan. Nah terus kelebihan sumbangan diambil masukin ke kas. Di kasnya ditumpuk semua. Dana paramita, dana apa masuk untung, masukin ke kas. Kasnya tambah gede. Ya. Di dalam kas itu uang itu uang siapa? Uang umat. Kenapa umat memberikan dana? Kenapa ayo? Dia mengharapkan ada kebajikan, dan kebajikan yang dia berikan itu bisa berbuah. Tapi sama kita dibekep kebajikannya. Itu cenglinya aja ya, kita ngeliat tuh begitu. Itu logikanya saya jalannya gitu. Oh, nah kita ngumpulin sampai pada suatu saat wihara itu pasti akan kehilangan uang. Entah itu ditipu, entah itu bagaimana, pasti kasnya keluarnya banyak. Karena apa? Karena dia tidak memberikan untuk umat. Itu pasti, coba dipelajari dah perjalanan gitu. Nyatanya begitu memang. Begitu juga dengan diri kita. Ya, kita cari uang banyak.
ngasih dana, eman-eman, apa, oke pedih. Nah tapi dengan rasa sayang itu kita nggak kasih, suatu saat kita dikasih sakit, ya keluar duit toh, medit maning ke, dikasih sakit, mau lulu, weh anak baksos ke, mumpung yuk njaluk gini, nggak sembuh. Anak duit BPJS ke, mumpung anak BPJS, yuk tinggo, udah kita bayar kok bulanan, dipakai tuh uang BPJS, lu pakai dah tuh, nggak sembuh. Itu selama saya jadi dokter saya, oh begitu. Jadi karma kita kadang-kadang dikasih sakit itu untuk kita tuh sadar. Lu nih gua kasih sakit, lu sadar kagak? Dana lu, enggak loh, enggak. Ya udah, lu tak jejek maning, ya. Begitu, itu perjalanan karma tuh begitu loh. Itu banyak saya pelajari. Oh ini orang ini, kenapa begitu? Oh ya. Terus dia bilang, iya dok, saya tahu. Bapak ibu berobat bayar sendiri apa dibayari? Ada yang bilang BPJS, ada yang dibayarin. Beda itu. Kelas kesembuhannya beda, percaya nggak percaya. Tapi itu begitu reaksinya. Karma ya. Terus ada lagi, karma itu bikin kita sakit. Tujuannya juga ada. Jadi sakit itu tidak selalu kita anggap buruk. Kita disakitin, disusahin, diapain oleh karma kita itu sebetulnya untuk kita bisa naik lebih tinggi lagi. Tapi kita tidak menyadari itu. Kehidupan kita udah enak nih. Oh ya ini duit banyak apa-apa. Tahu kita sakit, plek. Nah begitu sakit kan dia mohon-mohon, undang Bante, panggilin Bante, doain ya enggak. Siapa saya ketuanya siapa? Oh kayak Bu Syawanyu ya Jeswanyu, luruna Bante 5 gitu kan gitu. Iya. Dia pikir kan begitu Bu. Tidak sadar bahwa sebetulnya karma yang dia terima itu sakit itu perbuatan dia kan. Ya kalau Bante datang, Bante hanya mendoakan supaya yang punya utang-utang karma buruk sama dia bisa istilahnya ya sudah diampuni, disadarkan. Syukur-syukur dia jadi sembuh. Dengan harapan ya kamu udah sembuh, sadar. Ya kebaktian, belajar apa-apa gitu. Gitu. Jadi kadang-kadang juga ada orang yang seneng kalau sakit ya, sakit kok seneng gitu ya ada. Percaya nggak? Sakit seneng. Ketawa nggak percaya. Sakit dia seneng, malah nyari penyakit. Contohnya apa? Ayo. Dia malah cari penyakit, berlindung di penyakit. Tahu nggak? Nggak percaya kan, nggak tahu. Itulah keanehan manusia. Koruptor. Kalau koruptor mau diadili, mau ditangkap, lagi sakit itu. Iya kan, dia berlindung di penyakit kan. Dia minta tolongnya penyakit, tapi benar-benar sakit lo baru rasain lo. Iya kan, dia begitu. Iya, iya. Coba perhatiin kalau kita dapat, oh ini sakitnya gini. Kalau saya tuh gitu, dalam kehidupan ini ngobatin orang sambil saya selidikin jalur kehidupannya dia. Oh begini, itu buat pelajaran saya. Sakit begini, sakit ini. Nah terus ada orang yang kebanyakan, malah bukan ada kebanyakan ini. Istrinya sakit, kan suaminya yang ngurusi oh, tapi yang mati duluan suaminya. Nah bisa gitu ya, keras ya, iya benar, stres. Ternyata perempuan lebih kuat daripada laki-laki ya.
Iya benar, perempuan tuh lebih kuat daripada laki-laki. Kenyataan benar. Iya benar, di Tegal, di Brebes, di mana jadanya berlimpah. Iya, itu. Nah itu karena apa? Salah satunya selain stres ngurusin, nggak bisa jadi single parent. Ya, kalau laki-laki itu agak susah jadi single parent. Kalau perempuan biasanya lebih kuat gitu. Jadi stres. Ada seorang wanita sakitnya udah saya diagnosa ini, wah sakit kanker ya. Dia bilang, wah kayak berat Pak, sakit apa? Yang lakinya juga kaget pas dibilang kanker gitu. Ya kalau mau, ya paling bisanya gimana sih ya kayak gini kan mesti ke rumah sakit, di kemo, dioperasi. Dia nggak mau mati-matian, nggak mau dioperasi. Dia tetap maunya rutin aja karo Pak Dokter. Ya udah, saya bilang ya terimalah karmamu lah. Ya, rutin 10 hari sekali, kontrol 10 hari sekali. Pas jalan 3 bulan, dia datang sendirian. Saya bilang, loh bapaknya maning di? Pejah Dok. Ah, dalam hati saya, kok bisa? Iya nggak tahu tiba-tiba sakit, terus plek. Ya saya bilang ya itu jantung udah, capek dia stres. Ya. Terus ada lagi yang banyak mikir karena apa? Stres sama suaminya ada. Stres sama suaminya, akhirnya si suaminya diobatin. Dianya kena stroke. Suaminya udah stroke. Kalau datang dia yang nganter pakai kursi roda, sekarang dia yang stroke. Aduh. Anaknya banyak. Tapi kalau orang tua udah tua kan tinggal berdua doang. Ya udah. Tambah susah lagi. Makanya kalau pas kena yang penyakit stroke-nya nggak marah-marah masih mending. Kalau yang kenanya marah-marah dikasih makan, cukut di balangna. Prang. Apa sih? Apa? Terus begitu. Lucu. Kita nah makanya kalau saya pasien udah gitu datang, "Wimen, udah sehat?" Ya. Dia jawab ya kita nggak ngerti, cuma kita awa-awa gitu aja, maksudnya ngeledek coba deh. Gimana nih? Iya. Berarti dia belum ada perubahan kan, masih begitu berapa kali. Jadi malah, "Dok gimana ya Dok? Saya ngasih makan, ngasih ini ngamuk, ya udah, memang kalau stroke kena yang bagian sisi kanan emosinya begitu. Kalau masih mending kalau yang stroke kena bagian sebelah mana itu nangis terus dia. Ngomong nangis itu mendingan yang begitu. Ya tapi dari semua itu ya jangan ada yang mau ya kena stroke. Nah, ya itu kita makanya sebisa mungkin janganlah disakitkan. Semoga karma buruk kita tidak menjadi penyakit. Itu semoga karma baik ini bisa memberikan kita kebahagiaan, keselamatan, keharmonisan, gitu aja. Kan kalau orang seumur kita ini ya, yang tua-tua kan udah tinggal berdua, tinggal apa ya kan, mau apa lagi, rumah gede, tinggal sendirian ya Bu ya, didol bae wis Bu. Ya.
ya itulah kehidupan manusia. Dari anak, sekarang anak 10, kayak pasien saya anak 10, sakitnya cuman sakit rematik, tapi dia nggak bisa jalan. Coba udah seminggu mau berobat, duit nggak ada. Teleponin ke anaknya, ya enggak bu, belum bisa pulang, lagi sibuk. Anak 10 loh, dan anaknya 10 itu bukan cuman kayak petani atau apa, oh keren-keren. Ada yang polisi, ada yang tentara, ada yang di kantoran. Kalau itu udah. Tapi kalau dia sakit, duitnya nggak ada satupun yang ngasih. Akhirnya untung dia punya tetangganya, gimana? Jualin ayam saya, mau berobat dia jual ayam dulu. Jual ayam, terus baru berobat ke saya gitu. Oh, jadi dok saya terpaksa jual ayam. Lah anaknya mana? Ya biasa lah gitu. Saya bilang, gimana ya karmanya kayak gitu. Saya kalau kayak gitu kadang-kadang cuma perhatian mikir karmanya gimana. Udah tua gitu nggak ada yang ngurus, anak banyak. Mendingan nggak punya anak aja. Iya kadang-kadang gitu. Kadang-kadang karma baik kita itu tidak disadari. Kita nikah nggak dikasih anak, tapi kan kita maksa kadang-kadang. Pengen duwe anak ya, wis kawin 10 tahun langka anaknya. Dia cari mupu anak kan, ya diangkat anak. Nah kalau pas kebetulan kita ngangkat anak karma baik kita berbuah, itu mending gedenya tuh anaknya bisa berbakti. Nah udah ngangkat anaknya nggak berbakti, enak nggak? Pahit pisan ya. Itu juga ada, itu semua yang saya pelajari di kehidupan itu begitu. Oh iya ya, kasihan, coba memang dia begini karmanya kasih gini. Dipelajarin aja karmanya, karena karma-karma orang lain itu untuk kehidupan kita belajar dari dia. Nah oh ini gini, dari situ juga kita merubah diri kita gitu. Jadi balik lagi, kalau diangkat jadi pimpinan, jadi apa, ya jangan merasa bahagia, karena di situ karmanya lebih buruk lagi. Kalau kita tidak benar-benar menangani, benar-benar tidak bisa bijaksana menentukan suatu masalah atau uang atau apa, karma buruk itu malah ngantem ke kita, ya. Itu ada di suatu wihara, diangkat, merasa diangkat, malah dia merasa kayak yang punya wihara. Wah gagahan sana sini sana. Karma buruknya berbuahnya cepet loh. Saya lihatin kena sakit langsung sakit. Bisa begitu, ya bisa aja ya. Karma buruknya dia sedang nunggu. Nih karma buruknya dia lagi nunggu. Lah kan dia bisa ketekan karena selama ini dia waktu jadi umat biasa kan banyak berdana, banyak kasih sumbangan, kasih ini. Jadi kan dia nggak muncul kan, dia mesti ditekan terus. Kalau dia lebih rajin lagi itu dia bisa turun, malah karma ini bisa jadi ahosi kan, tidak tuh. Tapi karena begitu diangkat dia langsung ngomongnya apa sama gini keras gitu kan, ucapan itu kan karma buruk ya. Terus tindakan dia ya udah kayak dipupuk. Karma buruk itu kayak dipupuk, tumbuh deh, jereng, keluar karma buruknya. Ya udah, kalau karma buruk udah jadi, kita cuman kenapa ya saya begini,
karma apa ya yang saya perbuat, paling bisanya gitu. Kalau orang-orang yang lain, aduh Tuhan, salah saya apa Tuhan, dikasih begini, kok saya nggak bisa jalan Tuhan, gitu kan? Dia nggak sadar padahal itu kan karmanya berbuah begitu. Nah, itulah kalau kita tidak menyadari segala tindak tanduk kita, ya tidak menggunakan ajaran-ajaran Sang Buddha. Kan Sang Buddha juga ngajar juga kan dia berpindah-pindah, itu juga ada yang cerita begini dari pengalaman-pengalaman itu dia ambil gitu kan. Oh karma ini timbulnya begini, karma ini timbulnya begitu. Lah kita juga begitu aja kita tiru. Oh karma ini gitu. Tapi ada baiknya jangan nyoba karma buruk, ya enggak? Ada kan yang mau nyoba karma buruk enggak? Ya kalau ada enggak apa-apa, nyolong bae nang enek. Lah kasih ndeleng iki ya. Iya kan? Itu kan mencuri kan, yang bukan haknya kan akhirnya kan timbul karma buruk. Nanti dari situ kan kerasa sendiri. Apa? Kalau kebanyakan nyolong. Melarat. Iya, yang jelas-jelas melarat, kehidupannya susah, cari uangnya susah. Terus bisa aja dari dia bekerja dimanapun nggak dipercaya orang, begitu. Karena itu buah karma yang masa dia buat sekarang itu kan berbuah, masa lalunya berbuah, jadi begitu. Nah, itu kalau berdana itu ya uang. Terus kadang-kadang kan kita, ya bukan kadang-kadang, kita orang Tionghoa ya, tradisi-tradisi dahulu mama, papa mesti suka kita jalani ajaran-ajaran kelenteng atau apa. Kalau acara apa itu patidana cengbeng ya, kalau cengbeng, kalau yang dulu bahkan sekarang juga masih kan ya, suka bikin meja ya, cit gue ya sembayang ya, kita bikin meja sembayang. Oh ya nih buat sembayang popo mom sama itu kungkung atau emak engkong atau siapa aja lah yang meninggal gitu bikin. Nah terus ibu bapak sekalian tahu nggak yang datang makan itu beneran makan nggak sih? Arwah papa mama kita datang makan nggak sih? Saya pengen tahu wis, yang sering ke kelenteng tuh, wah no babi segeluntung, ini ya ada ini ada itu, datang nggak sih sebenarnya? Nah, kalau ajaran agama Buddha tidak tahu, karena kan kita tidak tahu papa mama kita ada di neraka apa di surga, apa udah dilahirkan kembali, ya kan? Buddha mengajarkan, terus ini saya lupa namanya itu, murid Sang Buddha bertanya, jadi ada nggak manfaatnya kita berdana makanan, berdana minuman untuk di acara kayak patidana begitu? Berguna nggak? Kan kita manggilnya kan papa mama datang ke anak bakut, anak mie goreng ya. Ya, babi kecap ya. Nah itu makanya kalau yang masih hidup sekarang harus makan sebelum kalau mati ya nggak bisa makan. Ya, Sang Buddha bilang katanya,
kalau kita berdana untuk itu tidak bisa, karena bukan di alamnya. Yang menerima itu adalah alam neraka, hantu-hantu kelaparan. Berarti terus si murid Sang Buddha bertanya lagi, kalau gitu percuma dong kita berdana. Sang Buddha bilang, tidak percuma. Anda menyajikan itu, leluhur-leluhur Anda yang datang ikut makan. Jadi leluhur kita kan nggak tahu, kan bilang, terus bilang, lah kalau leluhur kita kan taunya nenek maco, paling jauh-jauhnya maco wis ya. Terus, oh tidak, Tuhan bilang berkalpa-kalpa tahun leluhur kita tuh ada yang di dunia neraka, hantu kelaparan. Jadi makanya kenapa kita berdana patidana itu untuk para leluhur. Jadi nggak tahu leluhur kita siapa ini gitu ya. Jadi tetap makanya dikasih nama kan. Oh ini dari untuk keluarga kayak leluhurnya ini yang datang makan gitu. Karena yang berhak dia. Jadi mumpung masih hidup, makan yang banyak. Ya. Iya, selama masih bisa makan, disitulah kebahagiaan. Karena kalau udah nggak bisa makan, udah itu mah udah berat dah. Ya, istilahnya wis mambu apa? Iya, jadi orang masih bisa makan banyak itu suatu kebahagiaan. Karena dengan kita makan, kita bisa menjaga tubuh kita sehat. Itu. Jadi kalau ditawarin makan jangan bilang wis wareg. Iya nggak usah. Iya. Nah itu lebih bahaya lagi yo. Ya tawarin makan, ya ditawarin makan, puji Tuhan atau puji Buddha, karma baikku berbuah. Semoga makanan ini menjadikan sehat untuk jasmani sehingga bisa apa? Ya bisa hidup oh. Iya dah. Kalau kita hidup karmanya buruk, coba bayangin kalau kita hidup karmanya buruk, lama ngebayangin nggak? Hanya telentang di ranjang kayak gitu, mau makan disuapin, mau berak dicebokin, bayang nggak? Itulah neraka. Itu yang namanya neraka ya itu. Kadang orang nggak tahu neraka apa sih? Ya itu neraka. Ya, nah kalau surga sih surga ya kita lagi bahagia bisa kumpul dengan keluarga harmonis gini kumpul ini. Nah ini yang kumpul di sini aja ketemu saya itu kok bisa ketemu gitu? Itu karena apa? Karma, ikatan karma ya, jodoh kita tuh lingkarannya di situ ketemu. Ya siapa tahu, saya nggak tahu sama Bu Endang dulunya dia pacar saya yang nggak tahu. Iya bisa, jangan dianggap enggak loh. Ya sama si Trisma katanya, oh dulunya papa saya bisa. Itu karma kan begitu. Iya asuk bisa. Wes apa baiklah pokoknya. Ya itulah lingkaran karma tuh begitu. Jadi Sang Buddha mengajarkan juga kita melihat watak kita itu bisa dilihat dari teman-teman. Kita kan melihat sendiri nggak bisa oh ya, kacanan ya orang bisa kan. Nah kita bisa melihat teman.
paling sedikit 5 teman kita yang akrab, nah itulah watakmu. Jadi pengen tahu, oh kalau misalnya sebelis kayak ndeleng nang kae, daya nggak jauh, itu kamu wataknya kayak gitu kalau dilihat orang. Karena apa? Dari 5 ini, kenapa dia bisa akrab, bisa dekat, bisa itu? Itu karena punya getaran atau frekuensi yang sama. Nah, getaran-getaran itu yang menyatukan. Nah, terus kan ada kita punya teman kadang-kadang mau nempel-nempel loh, kayak oh teman akrab saya gini. Ya nggak, saat itu saja sebentar dekat. Pada suatu saat nanti dia akan lepas sendiri karena getaran frekuensinya tidak sama. Nah, dia tidak akan bisa bareng gitu. Coba sih perhatiin, bener enggak? Kalau yang kayak gitu biasanya ya memang begitu. Karena saya merhatiin, karena sesuai dengan bidang pekerjaan saya, jadi saya ngelihat orang kayak gini, oh ini. Jadi kadang-kadang karena udah praktek lama, kadang-kadang cuma ngelihat tahu aja, oh ini orang kencing manis nih, masuknya gini, langsung apa sakitnya gini-gini. Dia belum ngomong, saya ada gula ya, iya bener dok gulanya, nah iya. Ini lihat ini gejala liver nih, ketahuan. Iya. Itu juga bisa begitu, itu karena dilatih ya. Kalau nggak dilatih nggak bisa. Ya, kalau nggak dilatih, makanya kan Sang Buddha, ayo meditasi apa? Ya itu melatih pikiran kita fokus. Jadi ya syukur-syukur lagi. Namo tassa bhagavato arahato pas ping telune. Iya kan? Udah kita orang itu kan bagus, berarti kita mendekatkan Sang Buddha. Syukur-syukur tidak dilahirkan lagi di alam dewa. Kalau mati di rumah sakit nggak enak, wis pokoknya. Terus kasihan sama yang ditinggalin, apalagi kalau masuk ICU. Oh, masuk ICU sehari berapa? Apalagi kalau kelasnya yang VIP, wah, pusing nah. Pemerintah aja nggak kuat bayarin, apalagi kita kalau yang pas-pasan. Makanya kalau yang punya anak pesen dari sekarang, kalau saya sakit jangan dibawa ke ICU ya, udah nggak usah, dibangsal aja. Terus waktu ini kejadian sama mama saya, kondangan ke Bandung. Di Bandung belum acara kondangan, nggak tahu saking happy-nya tanggal apa, kumat jantungnya, masuk rumah sakit, udah dah, saya bilang jantungnya kumat, ya udah masuk rumah sakit biasa, rumah sakit pasang ini, nggak usah dipasang macam-macam, rawat biasa aja, bilang gitu. Kalau dipasang macam-macam, pasang kateter yang dari sininya aja udah berapa juta. Ya kalau seminggu, kalau dipasang gini bisa sampai berminggu-minggu. Ya yang sakit menderita cuma cengap, nggak mati-mati kan. Makanya pesen aja deh, nggak apa-apa, ngurangin rumah sakit biar sepi. Ya sebetulnya intinya bukan begitu. Saya juga udah bilang itu sama istri, oke kalau saya sakit nggak mau di rumah sakit. Takut saya mati di rumah sakit. Benar takut. Mendingan di rumah. Kenapa di rumah sakit takut? Wah, banyak setannya. Iya. Nanti pada nungguin. Yuk. Mendingan di rumah. Makanya kalau meditasi bilang, ya karma baikku kalau bisa saya di sini aja lagi meditasi lah gitu. Minta sama, ya itu adidana ya namanya, kan apa, mengharap kepada diri sendiri kan, dengan kekuatan
karma baik, ya biasanya sih bisalah. Syukur-syukur bisa sampai jana berapa tahu. Besok lu mati, wah siap-siap semua diberesin. Kayak ya warisan nyong, ya. Syukur kalau bisa begitu, lebih bagus lagi kan tingkatnya. Terus ada juga karma hubungannya sama penyakit ya. Waktu itu saya juga pernah mau bilang, mau ngasih soal penyakit. Ada juga sih begitu hubungan sama penyakit karma gitu. Misalnya kayak ini orang sering nyakitin orang, yang saya perhatiin ya, kalau di ajaran Buddha mah nggak ada gitu soal penyakit ini. Saya perhatiin ini kenapa begini, sakit hati, sering sakit hati, sakit liver, bisa sakit liver loh. Sepertinya misalnya dia nyakitin istrinya dibikin sakit sama suaminya, kan si istri mangkel loh ya, mangkel gimana gini. Dengan sendiri kan dia apa istilahnya wong ini mendem jero katanya ya, di batinnya dia sakit. Nah karena batin yang bekerja itu bisa efeknya karmanya timbul, bisa jadi kayak doain suaminya sakit, bisa begitu. Akhirnya jadi suaminya sakit. Ada yang sampai nyumpain suaminya. Bang set kon kayak gini ya, wes aja lurupan nyomoh lah kayak gini. Tapi itu hanya di mulut loh. Hatinya, batinnya nggak bergerak, tidak ada apa-apanya. Coba perhatiin dah. Awas lu ya kayak gini. Tapi kan cuma di mulut doang, mulut kasar itu, ucapan kasar. Tapi batinnya tidak terus gitu. Karena di sini dibilang jika batinnya sudah bergerak, walaupun tidak ucapan tapi nih pikiran, itu susah. Kalau saya ini kayak kok busuan yu balik singene tak tendang tak itu kan pikiran jahatnya ya. Walaupun saya tidak melakukan, saya udah berbuat karma buruk sama bunda. Jadi pikiran itu yang paling kejam. Jadi walaupun kita tidak melakukan, tapi pikiran kita ndeleng ke bojone wong ayu ke tak perkosa enak ya. Itu udah salah satu perbuatan yang melanggar sila. Ya susah. Kalau pelajari ini mas serem. Gitu. Oh iya ya begini aja udah kita masuk karma buruk. Nah makanya kita gimana mau nggak masuk karma buruk, sedangkan kita kan masih istilahnya manusia biasa duniawi ya. Masih di duniawi, masih pengen ini, pengen itu, pengen ini, pengen itu. Kan dengan sendirinya keinginan kan ada ya. Nah itu yang penting kita bisa menekan rasa-rasa kepenginnya itu, jangan sampai melanggar sila. Karena sila moralitas itu utama juga. Kalau kita menjalankan sila, menjalankan meditasi, ya lumayan lah bisa ngurangin karma buruk gitu. Terus kalau orang lagi marah-marah, ini yang paling susah kan kalau kita ngelihat kehidupan sehari-hari,
apa yang kita mau tidak tercapai kan, tidak sesuai dengan keinginan kita, timbulnya emosi, marah. Nah, itu sebaiknya kita kurangi rasa keinginan itu. Jadi kalau ngelihat ini, wah maunya begini, berarti kan pengennya sempurna. Tapi ternyata dapetnya cuma 80%. Ya sudahlah, segini syukur, nggak apa-apa. Ya kita harus begitu, merasa bersyukur. Dengan begitu kita bisa menekan ego kita. Kalau ego ditekan, lama-lama kesabaran keluar. Dari sabar itu kita baru bisa merasakan ya nikmat. Pernah nggak merasakan atau memperhatikan bila karma baiknya berbuah, oh nikmatnya bukan main. Coba perhatiin, kalau karma buahnya baik itu berbuah, nikmat bukan main. Oh iya ternyata gini ya karma baikku, nikmat. Karena karma baik berbuah itu tidak ada bisa yang nyuri, siapapun nggak bisa, walaupun dia apa ya, karena dia memang milik kita. Mau dibilang gini, mau di istilahnya dibikin susah gitu nggak bisa. Kita tetap tumbuh karma baiknya. Istilahnya kalau gampangannya ya mau disusahin, misalnya dagang disaingin, wah buka itu ya toko satu sebelah tetangganya buka toko juga sama, ya kita mah tenang aja. Kalau dia mah ribut gini sepi, kalau kita mah tetap aja yang beli banyak, yang apa banyak. Itu karena karma baik kita berbuah, walaupun istilahnya mau diguna-gunain. Orang sini kan senangnya guna-gunain lu. Oh saya dulu juga ngelawan guna-guna soalnya. Papa saya waktu itu kan diguna-gunain, aduh capek. Dari akhirnya sampai sakit. Dari nyari makan susah sampai akhirnya dibikin sakit. Ya itu percaya nggak percaya ya. Kalau saya percaya. Sejak saya belajar begini, oh saya baru tahu, oh itu ternyata karma buruk papa saya. Saya ngerti, oh iya ya. Jadi begitu. Nah dulu kan kalau papa saya gitu ya, larinya ke Tepekong ya. Tepekong, cari tangsin, tahu ya tangsin ya? Seleb kuankong kayak gitu ya, masuk tanya gini, gimana gini, oh iya ada yang ngerjain gini. Minta supaya rezeki, oh iya bisa. Dari kehidupan papa saya itu kalau datang minta seminggu 2 minggu ada hasilnya, karena istilahnya tuh minta kerjaan ya langsung ada hasil. Sampai datang berapa kali ya nggak dapat kerjaan. Itu kenapa? Karena karma baiknya sudah habis. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara sekalian istilahnya sembayang kemana, ke Buddha apa gitu sembayang, ngelihat yang satu ini sembayang kok telat bae olie akeh ya, nyok sembayang anti meditasi kok nggak ada hasilnya. Itu patung yang cuna apa? Itu sebetulnya karma baiknya yang berbuah. Tapi kan orang kan bilangnya, oh maning mano, kelentengnya hebat, wiharanya bagus, sembahyang di sana, berdana di sana, langsung ada hasilnya. Padahal bukan itu padahal kan karma baik kita. Tapi orang nggak ngerti, ya kan? Bahkan kan ada yang sungan, ayo sini ke kita aja, terimalah dia maka masuk surga. Masuk surga, ya kan? Kayak pernah tahu maning surga, ya. Lah iya. Nah itu kadang-kadang kan kayak gitu, karena ketidaktahuan.
Makanya kalau kita memahami ajaran Buddha itu sebetulnya ya real ya, kita bisa analisa, bisa analisa kok. Nah, dirasakan kan, diraba rasa, iya bisa begitu. Betul, iya, betul. Dapat angpau. Nah, ya karena di ajaran kita Buddha itu tidak pernah berjanji, ya kan? Buddha tidak pernah berjanji, tidak pernah menjanjikan apa-apa. Enggak ada ya, enggak ada. Iya. Ya nggak salah, itu benar omongannya Kowalczyk, benar, nggak salah. Jadi kalau gitu Buddha menganjurkan kita supaya apa? Ajaran utama Buddha itu menginginkan kita supaya apa? Tahu nggak? Baik, berbuat baik. Biar apa? Biar apa? Nah, itu siapa tuh? Nah, ya angpawes. Iya angpawe anak gue. Bukan omong kosong. Kalau omong kosong karmanya buruk kan? Ini ada nih tuh. Ya, saya rasa cukup lah ya hari ini. Ini kan udah jam 9 ya. Tuh, jam 9 lewat. Udah lah. Kebanyakan juga ngantuk, males, capek. Ya kan? Nggak, lapar bener. Saya ya belum makan. Loh iya, kan kita tidak boleh berbohong. Berbohong karma buruk loh. Udah saya udah makan padahal perutnya muni kruyuk. Iya kan? Nggak boleh berbohong. Itu salah satu membohongi diri sendiri juga karma buruk. Iya kan? Lagi pusing, kon mumet. Ora. Sampai gerojos gitu, plak, totonya semaput. Ya. Karma buruk kan. Jadi kita apa yang kita itu harus jujur. Jujurlah pada diri sendiri, itu yang penting. Karena melatih kejujuran itu paling sulit. Ya kan? Kalau dagang jujur-jujur ya bocuano. Ya kan? Kalau jujur kita kan, kalau dagang kan kita memang mesti berbohong. Modalku cuma segini loh, padahal cuannya udah 2 kali lipat, tapi bilangnya wah mocan gitu kan. Ya bukan terpaksa, itu cari makan. Tapi ya kalau bisa ya gak usah ngomong begitulah, memang kita cari makan harus ada untung. Tapi kalau kita mengucapkan gitu, kita istilahnya tuh jadi akhirnya berbohong. Jadi bikin karma buruk. Mendingan kita tidak usah berbicara begitu. Ya memang kita dagang mencari untung gitu kan. Oke, untuk terakhir kita nyanyi lagi ya. Iya.
lagu Pak Ais. Mana? Dani mati. Itu yang nggak ada itunya sih ya. Yang ada teksnya mestinya kayak tadi. Ah ini gimana? Gaya netok bisa. Mana nggak nyala? Powernya di pak samping awas itu. Ah tuh, Firta bisa belajar kalau sing Wilnom. Kita menyanyikan Bila Mengenal Ajaran Sang Buddha, ya. Ajarannya tentang cinta dan kasihnya yang sungguh sangat indah kepada semua isi dunia. Bila kau telah mengenal Sang Buddha, pastilah kau mengenal ajarannya tentang perbuatan yang benar dan yang salah. Semua pastilah ada karmanya. Roda kehidupan terus berputar. Sesuaikan yang telah kita perbuat. Bila dirimu ingin hidup damai dan bahagia, hiduplah sesuai dengan ajarannya. Sang Buddha, pastilah kau mengenal ajarannya tentang perbuatan yang benar dan yang salah. Semua pastilah ada karmanya. Roda kehidupan kan terus berputar. Sesuaikan yang telah kita perbuat. Bila dirimu ingin hidup damai dan bahagia, hiduplah sesuai dengan ajarannya. Roda kehidupan kan terus berputar. Sesuaikan yang telah kita perbuat. Bila dirimu ingin hidup damai dan bahagia, hiduplah sesuai dengan ajarannya.
kasih untuk malam hari ini. Semoga pembabaran yang saya berikan dapat bermanfaat, ya. Sebelum saya tutup, mari kita anjali sejenak. Sabitio wiwanjantu sabarogo winasatu. Semoga terhindar dari segala bencana, semoga segala penyakit lenyap. Sadu, 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 sadu.